Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa fadilah dari salat duha. Karena kita merasakan saat ini kita lebih banyak di rumah. Sehingga kita isi kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah di rumah. Mulai dari pagi. Karena dengan melaksanakan salat duha Bapak dan Ibu sekalian, salah satunya adalah mengisi kegiatan kita dan kita mengharap keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, duha adalah salah satu waktu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ada salah satu waktu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Sesuatu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan yang berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Sebagaimana misalkan ada salah satu buah yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu misalkan buah zaitun. Nah, ternyata buah zaitun begitu diambil minyaknya adalah itu minyak terbaik buat kesehatan. Dibandingkan dengan minyak-minyak yang lain, dari tumbuh-tumbuhan yang lain, minyak zaitun adalah yang terbaik. Nah, duha adalah salah satu waktu yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Ya ibn Adam, la tu'jiz an arba'ati raka'atin fi awwali naharin akfika akhirahu. Yang artinya, wahai anak Adam, jangan kamu anggap enteng dari 4 rakaat di pagi hari atau di awalnya siang. Maka aku akan cukupi hingga sore hari. Jadi sayang sekali Bapak dan Ibu sekalian kalau kita sampai melalaikan, mengabaikan, ataupun tidak melakukan sholat duha. Bahkan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qa'ada fi musallahu hina yang sorifa min sholati subhi hatta yusabbihu rok'ate duha la yakulu illa khaira ghufira lahu khotoyahu wa inkanat aktsara min zabadil bahar. Yang artinya Bapak dan Ibu sekalian, barang siapa yang duduk di musolanya setelah dia sholat subuh selesai, kemudian duduk di musolanya, tidak kemana-mana, tidak mengatakan sesuatu kecuali yang baik. Mungkin tasbih, mungkin nasihat, mungkin tausiah, mungkin memberikan ceramah kepada keluarganya, kepada anaknya, atau apa saja yang bisa dilakukan di sana. Kemudian setelah waktu duha melakukan sholat 2 rakaat duha, maka Allah mengampuni kepadanya dosa-dosanya, sekalipun dosanya lebih banyak daripada buihnya lautan. Bapak dan Ibu sekalian, ini jangan sampai terlewatkan untuk itu. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis, fil insani thalathu mi'ati wasittuna mufassilan fa'alai an yatasaddaq an kulli mufassil minhu bisadaqatin. Qalu wa man yutiku dzalika ya nabiyallah? Qala an-nukha'a fil masjid tudafinuha wasyai'un tunajjuha anit tariq fa illam tajid faraqatani duha tuzi'uka. Yang artinya di dalam tubuh manusia itu terdiri ada 360 ruas. Nah, masing-masing ruas itu mempunyai kewajiban untuk sedekah. Untuk memberikan sedekahnya. Contoh yang praktis, yang mudah. Bibir pun punya nilai sedekah. Kapan? Yaitu pada saat tersenyum terhadap saudaranya. Itu sedekahnya bibir. Nah, sedekah yang lain, di anggota yang lain juga harus. Maka sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang kuat wahai Nabi Allah? Nabi mengatakan, an-nukha'u fil masjid tudafiruha, itu juga menjadi sedekah.
menghilangkan atau membuang ludah, membersihkan. Kalau masjid zaman dulu itu kan masjidnya pasir. Jadi menutupi pasir, menimbun ludah yang di masjid itu, yang orang meludah sembarangan kemudian dibersihkan, maka itu juga bagian daripada sedekah. Kemudian menyingkirkan kotoran dari jalan itu juga menjadi sedekah. Tetapi untuk mencukupi kesemuanya, cukup kamu lakukan sholat 2 rakaat waktu duha. Itu akan mencukupi kepada seluruhnya anggota badan mendapatkan nilai sedekah. Kapan waktunya duha? Duha adalah waktunya mulai terbitnya matahari, kira-kira 2 tombak setelah matahari terbit sampai dengan menjelang sekitar jam 10, jam 11, kira-kira seperti itu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-duha hina kanat syamsu minasyarqi min makaniha minal maghrib sholatul asr. Jadi sholat duha itu ketika matahari di sebelah timur seperti posisinya sholat asar. Jadi sholat asar itu sebelum terbenam matahari dan kira-kira 2 bayangan manusia. Nah, disitulah di pagi hari. Berarti kira-kira mulai terbitnya matahari sekitar 10 atau 15 menit sampai dengan kurang lebihnya sekitar jam 11. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Saya doakan semua mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga sholat duhanya sekalipun hanya 2 rakaat maupun 4 rakaat. Karena 4 rakaat akan mencukupi. Allah akan memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.